Halo para penggemar Suyanto.id, kita ketemu lagi. Semoga semuanya sehat walafiat, sejahtera, dan tentunya bahagia. Nah, kali ini kita tetap berada dalam channel Suyanto.id, sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Kali ini kita akan eh, berbicara tentang akreditasi sekolah dan madrasah. Nah, tamu kita adalah Bapak Dr. Tony Toharudin MSc. Beliau adalah pengajar di Unpad, Fakultas MIPA. Banyak melakukan publikasi di jurnal-jurnal terindeks Scopus, indeks jurnal-jurnal yang reputasinya baik di internasional dan juga mempublikasikan buku. Nah, sekarang beliau adalah Ketua BAN SM. Apa BAN SM? BAN SM adalah Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam Prof. Suyanto. Apa kabar Pak Tony? Alhamdulillah baik Prof. Terima kasih undangannya nih. Ya, terima kasih juga Pak Tony menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol di sini. Ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita obrolkan ini bermanfaat. Insya Allah bukan mudah-mudahan, pasti bermanfaat bagi sekolah, kepala sekolah, guru, supaya mereka tahu bagaimana arah proses akreditasi. Nah, di dunia, di era revolusi industri 4.0 ini ditantang adanya perubahan, bahkan siapa yang nggak berubah itu akan ketinggalan tentu, dan dunia usaha pun musuhnya ya perubahan. Lalu gimana di dunia akreditasi sekolah kita Pak Tony? Kayak apa perubahannya, arahnya kemana? Mari kita bahas dalam forum ini, Pak Tony. Ya, terima kasih Prof. Suyanto. Kami sejak dilantik oleh Pak Muhajir tahun 2018 sudah komit seluruh anggota ini untuk melakukan perubahan paradigma di akreditasi sekolah madrasah. Kenapa melakukan perubahan, Prof? Karena kalau kita lihat refleksinya itu sudah 20 tahun kira-kira akreditasi ini ada. Tetapi kalau kita lihat data empirik, grafik yang di belakang saya ini, bahwa akreditasi memang statusnya itu tiap jenjang itu naik terus. Oke. Ya, jumlah akreditasi A, akreditasi B, dari C ke B, dari B ke A, terus meningkat sampai kira-kira tahun 2018. Ya. Jadi baik SD, SMP, SMA, SMK, MTS, kemudian MA maupun MAK. Tetapi kalau lihat grafik yang di sebelahnya, hasil ujian nasional dan juga capaian PISA, itu tidak menunjukkan atau tidak menggembirakan dari grafik yang terlihat. Terutama untuk kaitan dengan PISA katakanlah. Ya. Tidak menunjukkan kualitas kita itu naik secara signifikan. Nah, sehingga kami melakukan evaluasi, apa sih ini bisa terjadi? Tapi tentunya evaluasinya evaluasi terhadap kita sendiri di BAN. Iya, oke. Ya. Nah, sehingga kami lakukan benchmarking. Benchmarking juga sekarang enak, Prof. Bisa pakai online. Internet ya. Mengunjungi negara. Ya, ke badan akreditasi di luar, kemudian juga kita melihat referensi-referensi tentang penjaminan mutu dan lain-lain. Kemudian juga kita evaluasi bahwa anggaran APBN kita setiap tahun dulu itu tidak cukup untuk mengakreditasi sekolah yang habis sertifikatnya. Ya, betul. Jadi kuota kita itu selalu terbatas. Ya. Nah, sehingga ada backlog. Backlog ketika mau menghadapi visitasi, ada saja sekolah yang
harus diperpanjang sertifikatnya karena tidak cukup kuotanya untuk visitasi. Ya, ya, ya. Nah, makin lama itu makin menumpuk. Oh, jadi karena menumpuk perpanjangannya banyak sekali ya? Ya, banyak sekali. Secara sistem kalau kita evaluasi nggak bagus juga itu. Iya, ya. Melihat kondisi terus diperpanjang. Ya, jadi perubahan ini sangat penting, sangat harus cepat kita lakukan. Di langkah awal kita merubah paradigma, Prof. Ya. Dulu mungkin kita fokusnya itu pada sisi compliance. Oke. Administratif, instrumen lama itu. Hmm. Sehingga sekolah ketika sudah diakreditasi, ya sudah dia berhenti, dia melihat apapun, sehingga nanti kalau 6 bulan mau di resertifikat, dia muncul lagi. Oh, setiap 6 bulan, Pak Tony? Itu. Ya, karena mengajukan akreditasi itu kan 6 bulan harus sudah siap. Oke. Nah, 6 bulan sebelum expire. Ya, 6 bulan sebelum expire dia hidup lagi itu, Pop. Oke. Sebelum 6 bulan dia tenang-tenang saja. Compliance. Ya. Base itu bisa disiapkan 6 bulan mungkin. Nah, Oke. sehingga kami rubah paradigma itu tanpa menghilangkan compliance, tetapi kita memperbanyak penilaian performance yang sekarang ini. Jadi instrumen yang sekarang itu fokusnya lebih kepada performance aspek. Gitu. Jadi mereka harus membuat portofolio sekolahnya, Pak Tony, sehingga ya, tidak portofolio saja masih, ya tidak masih saja, tetapi ketika asesor visitasi itu hanya menilai yang sifatnya performance saja. Oke. Kalau yang compliant cukup dari Dapodik lah, dari data sekunder atau dari EMI. Oh ya. Itu artinya sekolah itu tidak cukup memiliki sarana sesuai dengan aturan compliance, tapi harus do something dengan fasilitas itu. Apa yang dapat dikerjakan? Itu bukan betul. paradigmanya. Ya, jadi kalau di awal itu hanya sebagai syarat cukup untuk compliance. Jadi kalau Sarpras itu sesuai dengan standar harus punya apa itu adalah compliance. Oke. Tapi ketika visitasi asesor itu pemanfaatan dari Sarpras itu. Oh. Tetapi sebelum ke situ, tadi saya berbicara refleksi tentang akreditasi sudah berjalan 20 tahun, apa yang terjadi, kemudian kita evaluasi, ada backlog, kemudian juga kita melakukan benchmarking, dan akhirnya kita punya flowchart bisnis proses dari akreditasi, Prof. Oke. Saya akan perlihatkan. Oke. Ini bisnis prosesnya. Nah, sesuatu yang baru di flowchart ini, karena tadi Prof menyampaikan perubahan dalam era 4.0 katakanlah. Jadi kami akan memanfaatkan sebuah aplikasi yang namanya dashboard monitoring. Jadi kalau di flowchart ini, dashboard monitoring. Nah, jadi sekolah madrasah yang sudah terakreditasi maupun yang belum terakreditasi itu akan terlebih dahulu masuk ke dalam sebuah dashboard monitoring system. Sehingga kita bisa memantau dari waktu ke waktu tentang sekolah madrasah itu. Nah, pemantauannya dari sisi apa? Tentunya dari sisi data yang sifatnya compliant maupun yang performance. Oke. Jadi semua data sekunder dari Dapodik, dari EMIS, dari GTK, dari manapun yang terkait dengan penilaian akreditasi itu akan masuk ke dalam sebuah dashboard. Nah, kemudian
Data sekunder yang lain tentunya data sekunder yang terkait dengan performance. Sementara sebagian ini sudah ada, tetapi ke depan kalau asesmen nasional ini berjalan, Ya. maka juga dashboard ini akan disupport oleh data dari asesmen nasional. Karena AN ini katanya ada data asesmen kompetensi minimum, Ya. ada survei karakter dan Karakter ada survei dan survei lingkungan. Ya, survei lingkungan saja. 3 survei itu, 2 survei dan 1 asesmen kompetensi minimum itu terdiri dari data-data performance yang nanti sebetulnya arahnya adalah rapot mutu satuan pendidikan dan rapot mutu daerah, ya, pendidikan daerah. Nah, itu juga akan kita manfaatkan di dashboard ini. Nah, sehingga tadi untuk mengatasi backlog sebetulnya tidak akan terjadi. Ya, kalau anggaran yang di planning oleh kementerian juga tidak salah. Karena kalau salah penganggaran lagi, backlog akan terjadi lagi. Backlog baru. Jadi semua sekolah madrasah masuk sini, kemudian nanti pada saat mau habis sertifikatnya itu kita akan analisis ya dengan model statistik tertentu, maka kita akan mengambil keputusan apakah sekolah madrasah itu diperpanjang otomatis sertifikatnya atau disinyalir kinerjanya menurun atau juga bahkan disinyalir kinerjanya menaik. Jadi keputusan dari dashboard ini. Nah, kalau yang status quo tidak menaik, tidak menurun, itu kita akan perpanjang sertifikat. Oh, ya. Tetapi kalau yang menurun, itu akan masuk kepada sasaran akreditasi, visitasi. Oh, daftar pasien baru. Ya, ya. Nah, jadi kalau sekolah madrasah itu naik seperti apa? Itu juga sama. Ya, kalau sekolah madrasahnya mengajukan, maka itu akan menjadi sasaran akreditasi. Oke, saya tanya Pak Tony, Ya. adakah insentifnya terhadap sekolah-sekolah yang naik akreditasinya? Bukan naik akreditasi, performanya naik, sehingga otomatis akreditasinya diperpanjang itu tadi. Misalkan dengan penganggaran dari pemerintah, dapat subsidi atau apa, itu ada nggak itu? Ya, kalau performanya naik atau kualitasnya naik, syaratnya itu sekolah madrasahnya harus mengajukan. Oh, ya. Kalau tidak mengajukan sama diotomasi. Kalau mengajukan merasa dirinya sudah naik performanya atau kualitasnya, maka kita akan lakukan visitasi untuk meyakinkan bahwa statusnya naik. Kalau sudah confirm bahwa naik beneran, lalu dari direktorat misalkan saja, itu bisa nggak memanfaatkan data akreditasi itu untuk dalam rangka membina sekolah itu? Bisa nggak Pak Guru? Ya, jadi yang kita arahkan itu sebetulnya memang tindak lanjut, Prof. Ya. Tapi tindak lanjut itu sebetulnya tidak hanya pada yang naik, tetapi yang status quo juga sama. Dan juga yang menurun apalagi. Jadi klasterisasi tersebut sebetulnya memudahkan direktorat di dalam rangka pembinaan berikutnya. Oke. Jadi kalau sinerginya ini berjalan dengan baik, maka perencanaan program di Dikdasmen, Paudikdasmen itu tinggal melihat hasil akreditasi dan kemudian sisi performa mana yang lemah sebetulnya di setiap klaster itu. Ya, saya kira kalau demikian halnya, ini kan kita hidup di revolusi industri 4.0. Cirinya salah satu big data. Kalau kita memiliki big data di kementerian yang terkait apa saja, yang datanya itu bisa sinergi satu sama lain, bisa sistem, tidak hanya sekedar folder data. Saya kira lebih hebat Pak Tony ke depan kita itu. Ada nggak itu? Bisa arah ke sana nggak? Ya, betul. Dan memang sudah saatnya sekarang memanfaatkan big data itu untuk perencanaan pendidikan kita.
Iya. Kalau tidak memanfaatkan itu ya seperti yang kemarin-kemarin. Nggak Jadi kemarin. sebetulnya dengan kemajuan teknologi sekarang yang kita sebut sebagai big data, itu akan memudahkan sekali, apalagi spasialnya sudah jelas, ya itu akan mudah sekali untuk Iya, ya. improvement kualitas. Ya, tapi memang kadang-kadang berkaitan dengan data itu kan ada game di statistik ilmu Pak Tony itu kan mengatakan bahwa data never lie, but liar make Ya, data. Itu yang yeah. itu How to mungkin lie, with statistics. iya, itu mungkin juga kadang-kadang ditemui ya di apa skenario yang dilaksanakan oleh BAN itu Ya, menghadapi liar make data itu Pak Tony. ya, ya betul. Ya, karena karena kita itu dididik oleh sistem yang sistemnya itu memaksa orang itu harus make story, make data kadang-kadang. Ya, contoh simpel ketika ke BAN dia memunculkan data yang bagus. Tapi ke direktorat memunculkan data yang jelek supaya dibantu. Ya. Reformasi ini Pak Tony, sejauh Ya, mana sekolah-sekolah itu paham? Itu bagaimana cara mensosialisasikan sampai ke sekolah-sekolah, kepala sekolah, guru dan ya, sebagainya? Menggunakan ban daerah atau gimana? ya. Kami mempunyai BAN provinsi, BAN SM provinsi. Dan mereka setiap tahun diberikan anggaran, termasuk untuk sosialisasi. Dan mereka bisa juga membuat sebuah kerjasama atau MOU dengan pemerintah daerah untuk sosialisasi ini. Tapi anggaran sudah kita alokasikan khususnya untuk sosialisasi. Ban itu di daerah attach dengan mana? Dengan kepala dinas atau dengan LPMP atau siapa? Kalau dulu sebelum 2018 itu dinas atau di Kemenag ya, tetapi sekarang semuanya di LPMP. Oke. Mendikbud 13 tahun 2018 mewajibkan BAN SM provinsi berada di LPMP. Kemudian termasuk yang untuk Demak, Kementerian Agama. Ya, Kementerian Agama. Oh, kalau akreditasi, kemudian Kementerian Agama nggak membiayai, enak dong Kementerian Agama. Iya. Sekarang tuh dibiayai Kemendikbud ya, semua. Ya, oh sejak zaman saya itu Ya. bos ujian nasional itu nggak ada biayanya, menggunakan skema yang sama. Dulu Apa juga sebelum hambatannya apa Pak Tony? 2000, ya, Untuk paradigma baru akreditasi ini, hambatannya apa itu di daerah? apanya Prof? Hambatan Oh, untuk hambatan. mengajak Ya, sekolah berubah itu. betul. Memang agak sekolah ini agak sulit untuk beradaptasi yang tadinya compliant ke performance. Tetapi dengan kesungguhan kita meyakinkan bahwa kita harus menunjukkan bahwa substansi kualitas yang sebenarnya mereka bisa memahami itu. Ya, jadi ketika menilai proses pembelajaran, asesor itu menilai betul-betul guru bagaimana mengajar di kelas. Walaupun sifatnya mungkin sampel, tidak semuanya diawasi ketika mereka mengajar. Ya. Ya. Kalau berbicara benchmark tadi, Pak Tony, Ya. adakah negara di dunia itu yang nggak punya badan akreditasi untuk sekolahnya? Ya, kalau mereka sifatnya itu volunteer ya, Prof. Oh iya, iya, iya. Nah, jadi kalau sekolahnya mau diakreditasi oleh lembaga internasional, baru dia mengajukan. Oh iya, tidak wajib. Dan itu biasanya non government institution itu. Sehingga Ya, betul. sekolah terserah mau diakreditasi atau enggak. Tapi Ya. bagi mereka yang Balilo nggak mau diakreditasi, kan kena batunya juga. Untuk program tertentu selalu ditanya requirement-nya. Mana akreditasinya kan begitu. Iya kan Ya, enggak? betul.
Dan konsumen juga sama, melihat sisi kualitas dari sekolah itu kan. Iya, ya, betul. Tertuntut untuk melakukan akreditasi. Memang yang namanya akreditasi itu perluan culture-nya itu lama Pak Tony. Zaman saya dulu jadi rektor, seangkatan saya itu nggak ada yang gubris akreditasi. Jadi rektor-rektor zaman dulu itu kalau dia ngapain dia akreditasi? Yang penting masyarakat tahu bahwa kita berkualitas. Lama-lama ya memang harus sedikit demi sedikit akhirnya tahu dan sampai sekarang baru merasakan bahwa akreditasi itu penting. Mungkin di sekolah juga dengan perubahan ini juga ada agak reluctant untuk berubah seketika begitu. Itu dirasakan nggak di badan akreditasi Pak Tony? Ya, ketika kita merubah paradigma itu justru kita melihat referensi-referensi yang ada bahwa kualitas yang sebenarnya itu memang harus melihat kinerja dari sekolah itu. Contohnya seperti Hayward gitu, bahwa kalau compliance itu achievement performanya itu makin lama itu makin menurun. Oke. Tapi kalau menilai performance, maka capaian improve-nya itu naik terus. Ya. Mungkin sudah ada kesadaran dari sekolah itu untuk meningkatkan kualitas. Nah, sehingga pergeseran itu atas dasar itu. Nah, tadi kan Pak Tony sempat mengatakan bahwa tidak ada korelasinya antara akreditasi dengan UN. Ya. Itu sebetulnya lag-nya di mana itu terjadinya perbedaan persimpangan jalan itu pada apa itu? Yang terjadi? Ya, kalau kami introspeksi pada institusi yaitu Prof, tadi instrumennya karena berbasis compliance. Oke. Administratif, dan administratif itu bisa dibuat-buat. Ya. Jadi agak sulit untuk melihat substansi kualitas itu. Iya betul. Kayak lomba desa zaman dulu Pak Tony. Jadi tiba-tiba ada kolam ikan, ada pot-pot bunga, tapi begitu diumumkan pot-pot bunganya itu sudah balik ke yang punya lagi. Mungkin di sekolah nggak sevulgar seperti itu. Tapi kalau hanya compliance, mereka memang merasa kalau sudah compliance itu otomatis diikuti dengan mutu. Padahal kan tidak begitu ya. Ya, betul. Nah, saya kira inilah saya kira kita sudah banyak memberikan informasi Pak Tony. Mudah-mudahan pertemuan awal ini bisa menjadi inspirasi bagi para guru, para kepala sekolah dan sekolah-sekolah baik sekolah maupun madrasah. Terima kasih Pak Tony atas kebersamaannya. Dan kita selalu sehat. Ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.